Mana salah satu pekerja migran Indonesia menjerit ingin pulang setelah mendapat perlakuannya kurang enak di negara Singapura. Bahkan pemirsa, warga Prabu Mulih, Sumatera Selatan ini juga sempat ingin bunuh diri. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back aku channel guys. Ya betul sekali, aku channel Yulia Saksana. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, yang udah subscribe terima kasih banyak-banyak. Gimana kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, amin. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh ya, dan semangat untuk sembuh. Minum obat jangan lupa ya, biar bisa beraktivitas lagi ya guys ya. Guys, aku ini jam-jam nyantai ya, habis biasa nganter ini apa sih namanya, nganter makan siang. Terus aku juga udah makan siang tadi. Sekarang saatnya nyantai, aku ngeteh dulu sambil makan kuaci, favorit cemilanku. Jadi beginilah kerjaanku guys, kalau siang kalau nggak ada bos gitu kalau nggak ada majikan bisa duduk kayak gini. Kalau ada majikan aku ngumpet di kamar. Oh ya guys, kalian sudah pada ini belum guys? Dulu Nama saya Puspa Dewi, asal Prabu Mulih. apa namanya di VT kalian, Saya kok VT kerja di Singapura TokTok kalian dari tanggal berangkat yang dari main tanggal aplikasi 7 TokTok dan udah pada FYP belum? dan di tanggal 7 Januari Video yang 2025. ini nih. Terus sampai ke Singapura, saya medical check up dan PAP. Terus tanggal 10 saya diantar agent ke rumah majikan jam 9 pagi. Terus dapat orang India. Proses saya ke Singapura paling pisah, non prosedural. Terus selama 6 hari 5 malam saya dari pertama sudah ngeluh karena istirahat jam 11, jam 12. Terus anaknya nakal, saya nggak tahan, marah terus majikan saya. Semua salah saya di mata saya, di mata mereka saya kerja. Terus saya ngadu sama agent dan keluarga. Agent bilang ganti rugi kalau mau pulang ke Indonesia. Terus saya berunding sama keluarga, mau jual rumah, pinjam sana sini, nggak dapat, nggak laku rumah saya, gubuk saya. Terus dijemputlah agent besoknya ke 6 hari. Pada saat saya ambil jemputan di luar, di rumah majikan India itu, Nah guys, jadi gimana menurut kalian tentang ini, tentang Mbak Puspa Dewi ini? Dia itu kan di situ dia menjelaskan kalau dia baru datang ke Singapura 1 bulan. Terus dia di situ nggak betah kerja karena 1 jam istirahatnya mungkin nggak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Jam istirahatnya jam 11 antara jam 11 sampai jam 12 malam. Terus juga dia bilang anak yang dijaganya nakal. Terus juga kerjaannya, apa yang dia kerjakan itu selalu salah di mata majikannya gitu. Dan dia pengen pulang ke Indonesia. Sedangkan kata agent kalau dia pulang dia harus membayar ganti rugi. Di situ dia bilang dia udah komunikasi sama keluarganya, sama agensinya buat ngituin mungkin uang ganti rugi, sampai dia pengen jual rumah. Gini loh guys. Jadi buat aku pribadi ya,
menurut aku gini, sebelum dia mau berangkat ke luar negeri itu, alangkah baiknya mentalnya dulu disiapkan. Mentalnya dulu yang pertama itu harus disiapkan, karena kalau ke luar negeri itu tidak semua dipukul rata nasib orang itu baik. Jadi nasib-nasiban, ada yang baik, ada yang enggak, ada yang beruntung, ada juga yang enggak. Jadi kalau mental kita udah siap, jadi kita antisipasinya sama yang buruknya dulu gitu. Misalkan kayak majikan kita jahat, kerjaan kita capek atau apa, itu dulu sih. Jangan kita melihat yang enaknya dulu gitu kan. Kalau mungkin kalau di pandangan orang yang belum pernah keluar negeri, kita hidup di luar negeri itu, kerja di luar negeri itu enak, gaji besar, kerjaan nyantai, bisa libur, bisa jalan-jalan, orang di rumah bisa terpenuhi semuanya. Mungkin kan mikirnya seperti itu, tapi dia tidak tahu perjuangan kayak apa gitu. Yang kita perlihatkan kerja di luar negeri itu cuma kayak sebatas happy-nya aja gitu. Terkadang kita itu nggak ingin orang tua kita, keluarga kita ngelihat kita itu sedih gitu, kita itu capek, kita itu apa, itu kadang kita itu nggak diperlihatkan. Mungkin kebanyakan orang itu seperti itu, yang belum pernah pengalaman kerja ke luar negeri seperti itu. Tapi aku yakin kalau misalkan kalian udah ngerasa capeknya di luar negeri kayak gimana, majikan yang kayak gimana, terus mental kalian udah kayak pokoknya mentalnya itu udah bener-bener kayak baja. Jadi tidak tumbang karena ocehan majikan, tidak nangis karena bentakan majikan, itu udah pokoknya best banget deh. Aku aja dulu pertama banget kerja ke luar negeri itu dapat majikan yang kurang baik, yaitu dia yang setiap hari harus kejar-kejaran sama majikan, sampai berantem sama majikan. Itu majikan yang laki-laki, sampai udah lempar-lemparan perabotan gitu kan. Tapi di situ aku nggak pengen pulang, karena emang niatku pengen kerja, pulang sukses gitu. Apapun itu ya aku jalanin gitu guys. Nah terus berangkat lagi yang kedua, aku alhamdulillah dapat majikan yang baik gitu. Ya itulah, nasib itu nggak sama gitu. Terus berangkat lagi yang ketiga gitu kan, aku dapatnya majikan baik tapi kerjaanku banyak, super banyak, bahkan istirahatku aja kayak kurang banget. Kadang-kadang aku tidur jam 1 malam, terus bangun lagi harus jam 6 pagi, setengah 6 juga kan, karena nyiapin sarapan. Ini cerita temen aku, dia kerja di Taiwan. Kerja di Taiwan itu udah lumayan lama sih, kayak ini kontrak yang keduanya dia. Nah di situ dia ngerawat seorang nenek yang pikun gitu guys. Jadi si nenek ini pikunnya udah udah akut banget gitu, udah parah banget. Semisalkan dia habis makan, baru selesai banget makan, piring juga belum dibawa gitu, masih di situ. Nah dia pasti nanya, aku udah makan belum, kayak gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, mandi dia itu. Jadi selalu lupa itu, yang itu tuh mandi. Misalkan dia itu kan mandinya itu jam 3 kan, jam 3 sore itu mandinya. Nah dia tuh terus aja nanya, ini jam berapa? Aku udah waktunya mandi belum? Ini jam berapa? Waktunya mandi belum? Pengen mandi gitu. Kalaupun udah mandi, dia pasti pengen mandi lagi. Merasa dia belum mandi, jadi dia tuh pengen mandi lagi kayak gitu guys. Coba kalian bayangin, coba. Tidur kurang kan, istirahat kurang, mental iya, kita harus menghadapi hari-hari orang seperti itu. Aku aja yang kadang-kadang di sini si botak
majikan aku yang cowok itu kadang-kadang ngomong itu berulang sama anaknya, bukan sama aku. Jadi kayak anaknya kan dia sebodoh itu namanya anak-anak gitu kan, tapi kayak dianya tuh ngomong tuh berulang aja, risih. Gimana kalau misalkan orang yang pikun kayak gitu, coba hari-hari kayak gitu 2 tahun, ibaratnya ngebayangin 2 tahun ngejalanin kayak gitu, coba bayangin gimana nggak stresnya kan. Nah itu si mbaknya itu, Mbak Puspita, dia baru 1 bulan belum apa-apa udah nyerah gitu. Udah, mungkin dia dibayangin, mungkin dia ngayalnya waktu di Indonya gitu, gaji enak, gaji banyak, kerjaan ya mungkin nggak terlalu berat atau apa gitu. Apalagi dia kan calling visa ya, harusnya kan tanya-tanya dulu. Biasanya kalau calling visa itu kita udah tahu kerjaan kita apa gitu, karena kan emang sudah langsung komunikasi sama si majikannya, harusnya sih udah tahu gitu ya. Mungkin dia nggak cocok juga kan. Jadi gitu ya guys ya, buat kita semua itu pokoknya kayak yang mau kerja di luar negeri itu harus mental, nomor 1 itu harus mental, dan ingat tujuan kita apa itu ya guys ya. Oke, baiklah guys, terima kasih yang udah nonton video aku. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, yang sudah subscribe terima kasih banyak guys. Dan buat kalian semua yang lagi di perantauan, semoga kalian sukses pulang membawa hasil yang rezeki yang berlimpah ruah ya, amin. Terima kasih banyak dan thank you for watching. Bye bye, assalamualaikum.